Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Rosvita Banenoling dengan NPM 2021 5520 1013. Di sini saya akan membuat video penjelasan tentang membuat peta dengan jenis poligon. Di sini pertama-tama kita harus menginstal aplikasi Quantum GIS. Di sini saya sudah install aplikasinya. Langsung saja kita buka. Kemudian kita pilih Quantum GIS Desktop 3.36.3. Nah, kita tunggu sampai aplikasinya terbuka. Di sini kalau tampilannya sudah begini, kita akan membuat project baru dengan klik project. Kemudian kita akan menginstal OSM dan HCM GIS. Di sini kita langsung klik plugins, kemudian klik yang ini. Kemudian kita klik not install. Kemudian kita ketik OSM. OSM please search. Kemudian kita install. Ini kita tunggu sampai setelah selesai penginstalan. Kemudian kita menginstal HCM GIS. Kita lakukan dengan cara yang sama, itu kita install. Kemudian kita tunggu sampai selesai penginstalan. Nah, di sini OSM dan HCM GIS-nya sudah terinstall. Langsung close. Kemudian kita akan XYZ. Kemudian kita pilih OpenStreetMap. Nah, di sini akan muncul gambar peta. Di sini langsung saja kita cari peta Indonesia. Lalu kita cari Kota Merauke. Di sini kita sudah mendapatkan peta Papua Selatan, yaitu Kota Merauke. Langsung saja kita perbesar. Di sini saya akan mencari wilayah kelurahan saya, yaitu kita carinya di sini. Kemudian kita langsung saja cari, yaitu Kelurahan Mandala. Kemudian cari. Nah, di sini akan muncul beberapa wilayah. Di sini kita pilih Mandala, Merauke, South Papua. Kemudian kita add. Nah, di sini ini adalah bagian wilayah Mandala. Kemudian kita klik layer. Kemudian kita akan mengganti namanya dengan klik kanan, kemudian rename layer. Di sini saya akan kasih nama Mandala. Lalu kita akan menyimpan.
dengan kita ketik nama yang sama, yaitu Mandala. Nah, di sini adalah di sini sudah tersimpan. Kemudian kita akan membuat poin di sini agar kita mudah untuk menemukan peta-peta yang kita cari. Kita langsung untuk ini kita matikan saja dulu. Kemudian kita masuk pada HCMGIS. Kemudian di sini kita klik yang ini, kemudian kita aktifkan Google Satelitnya. Nah, ini adalah gambaran untuk mempermudah mencari titik-titik yang akan kita cari. Karena di sini nama jalannya dan nama rumahnya belum ada, kita tambahkan Google Satelit Hybrid. Nah, di sini ini sudah ada nama-namanya. Di sini kita akan memberikan titik kepada kita akan menentukan beberapa titik untuk wilayah yang akan kita buat. Di sini yang pertama saya akan di sini saya akan membuat beberapa titik. Yang pertama, saya akan membuat titik pada rumah saya sendiri. Yang pertama, kita masuk pada new shape file layer. Kita klik, kemudian kita kasih nama. Di sini saya akan kasih nama peta. Kemudian geometri tipenya yaitu point. Di sini name-nya saya akan kasih nama tempat. Lalu kita add. Lalu oke. Selanjutnya di sini saya akan memberikan titik pada tempat-tempat yang akan saya pilih. Yang pertama, saya akan kasih titik kepada rumah saya sendiri dengan cara yaitu klik gambar pensil, kemudian klik add point, kemudian kita arahkan kursornya ke rumah yang akan kita kasih titik. Ini adalah titik yang pertama, itu rumah saya. Di sini saya akan kasih ID. Di sini ID-nya sembarang. Di sini saya kasih ID 01. Kemudian tempatnya ini saya kasih nama rumah saya. Habis itu kalau sudah langsung oke.
Kemudian saya akan memberikan titik yang kedua, yaitu di Dinas Pertanian dan Hortikultura. Kita lakukan hal yang sama dengan yang tadi, kita klik gambar pensil. Kemudian kita add, lalu arahkan kursor ke arah di tempat Dinas Pertanian. Kemudian kita kasih ID, di sini saya kasih 02. Tempatnya Kantor Pertanian. Lalu oke. Kemudian titik yang kedua, di sini saya akan kasih di Dinas Penanaman. Kita lakukan hal yang sama. Lalu ID-nya 3. Nama tempatnya Kantor Dinas Penanaman. Lalu oke. Kemudian titik yang keempat, saya akan taruh titik di Kantor Bupati. Kemudian namanya Kantor Bupati. Kemudian titik yang kelima, di sini saya akan taruh titiknya di Monumen Kapsul Waktu. Selanjutnya saya akan kasih titik di Polres Merauke. Kemudian titik yang terakhir, saya akan kasih titik di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, di sini saya sudah memberikan beberapa titik di tempat yang saya pilih. Selanjutnya saya akan show label untuk menampilkan lebih jelas titik-titik yang saya sudah buat. Di sini saya klik peta, kemudian klik show label. Nah, di sini sudah muncul beberapa titik.
jika kita perkecil, di sini sudah kelihatan semua titiknya. Kemudian selanjutnya saya akan memberikan icon-icon pada setiap titik yang saya sudah buat. Di sini saya klik peta, kemudian klik kanan, lalu properties, kemudian saya akan menampilkan semua daftar-daftar tempat yang saya sudah isi. Di sini saya pilih kategori, lalu value-nya kita kasih saya isi tempat, kemudian classify. Nah, ini adalah menu tempat yang saya sudah isi. Selanjutnya kita akan memberikan icon pada setiap tempatnya. Di sini di simbolnya ini kita langsung klik. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Di simple marker ini kita ganti jadi SVG marker. Kemudian width-nya ini saya kasih nilai 4. Lalu saya akan memilih ikonnya. Nah, setelah kita memilih icon, kita langsung oke. Nah, setelah itu kita akan lanjut pada simbol yang kedua. Kita lakukan cara yang sama dengan yang tadi. Nah, di sini kita sudah mengisi setiap ikonnya. Setelah itu kita oke. Nah, di sini sudah muncul daftar-daftar tempatnya. Di sini ada 7. Selanjutnya saya akan di sini saya akan membuat poligon dari setiap tempat yang saya sudah kasih titik. Di sini kita akan mengaktifkan Google Satellite Hybrid-nya untuk melihat lebih jelas. Nah, di sini saya akan memberikan poligon. Yang pertama kita klik add layer,
enter, kemudian kita kasih nama poligon. Kemudian geometri type-nya ini, tipe-nya ini kita kasih ya, poligon. Kemudian di name-nya ini kita kasih nama di sini saya kasih nama titik. Letak, maaf. Kemudian langsung add, kemudian langsung oke. Kemudian kita langsung memberikan poligon dengan klik gambar pensil, kemudian add polygon, lalu mengarahkan kursor ke tempat yang akan kita kasih poligon. Di sini saya akan memberikan poligon kepada rumah saya. Di sini kita tarik kursornya, kemudian kita setelah ini kita klik kanan, lalu memberikan nama. Di sini ID-nya saya kasih 01. Kemudian letaknya ini rumah saya. Lalu langsung klik OK. Nah, di sini poligonnya sudah terbentuk. Selanjutnya kita akan membuat poligon di Dinas Pertanian. Kita lakukan hal yang sama. Setelah itu kita klik kanan, kemudian kita memberikan ID dan nama. Di sini sudah jadi. Kemudian kita ke kantor Dinas Penanaman. Kita lakukan hal yang sama. Selanjutnya memberikan poligon ke kantor bupati. Kemudian kita akan membuat poligon pada kapsul waktu.
selanjutnya di poligon di Polres Merauke. Kemudian yang terakhir di kantor DPRD Merauke. Selanjutnya, kalau sudah membuat poligon, di sini saya akan membuat nama jalannya. Di sini kita masuk pada add layer, kemudian di sini file name-nya saya kasih nama line. Kemudian geometri tipenya di sini line string. Kemudian name-nya ini saya kasih jalan. Kemudian add, lalu oke. Kemudian untuk mempermudah kita membuat jalannya, di sini saya kasih mati Google satelitnya. Kemudian kita masuk pada kita klik tanda pensil ini, kemudian kita add line feature. Langsung saja kita tarik kursornya sesuai dengan jalan yang akan kita buatkan garis. Di sini saya mulai dari sini. Nah, setelah ada garis merah ini berarti sudah jadi. Kemudian kita klik kanan, lalu memberikan ID seperti kita memberikan poligon dan peta. Ini saya kasih 01. Kemudian ini adalah jalan Brawijaya. Kemudian kita oke. Setelah itu kita akan membuat jalan yang kedua, yaitu dengan kita lakukan hal yang sama, kita tarik kursornya. Setelah itu kita klik kanan, lalu kita kasih ID 02. Kemudian jalannya di sini adalah jalan Ahmad Yani. Lalu oke. Kemudian jalan yang ketiga ini adalah
adalah Jalan Marta Dinata. Lalu klik OK. Kemudian kita lanjut pada jalan yang keempat, yaitu ini adalah Jalan Postel. Lalu OK. Di sini kita akan memperbesar ukuran jalannya dengan cara klik line, kemudian klik kanan, lalu properties. Nah, di sini kita akan memberikan ukuran besar kecilnya jalan yang telah kita buat. Di sini saya kasih 3. Setelah itu langsung OK. Nah, ini merupakan gambar dari line setelah kita buat jalan. Selanjutnya kita akan membuat layout dengan cara di sini saya akan menampilkan nama jalan atau titik-titik yang tadi sudah kita buat dengan mengklik line, kemudian klik kanan, lalu show label. Nah, di sini sudah muncul nama jalan yang telah kita input tadi. Kemudian klik peta, kemudian show label. Di sini setelah kita show label semuanya, ini adalah tampilan dari line, polygon, dan peta. Kemudian selanjutnya saya akan membuat layout dengan cara new print layout. Kemudian di sini kita kasih nama layout. Kemudian OK. Nah, ini adalah merupakan tampilan dari layout. Di sini kita akan membuat data spasial dan non spasial. Yang pertama saya akan membuat spasial, yaitu dengan mengklik ini, kemudian add. Di sini kita tarik kursornya untuk membuat kotak sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah itu kita klik add item, kemudian add map.
kita tarik kursornya, lalu ini adalah tampilan dari spasial. Ini kita bisa perbesar. Nah, ini merupakan tampilan dari spasial. Kemudian di sini kita akan menambahkan satu kotak, yaitu kotak non spasial. Kita lakukan dengan cara yang sama. Kemudian add, lalu kita buatkan kotak dengan menarik kursor. Kemudian kita masuk pada add items, kemudian add legend. Nah, ini merupakan tampilan dari non spasial. Nah, di sini kita akan membuat nama atau judulnya dengan melakukan hal yang sama. Kemudian kita buatkan kotak, lalu add items, kemudian add label, kemudian di sini kita akan kasih nama rumah, peta dari rumah saya menuju kantor DPRD Merauke. Setelah itu kita klik center agar tulisannya masuk ke tengah. Kemudian di sini kalau kita bisa mengganti font, kita bisa mengganti font sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini kita akan menghapus beberapa, itu dengan cara kita geser kursornya ke bawah, kemudian kita hapus centang dari auto update. Kemudian kita pilih yang akan kita hapus. Di sini kita hapus Google satelitnya, kemudian kita klik icon remove. Kemudian Google satelitnya kita hapus juga. Kemudian OpenStreet kita hapus.
Ini merupakan tampilan dari data spasial dan non spasial. Ini adalah data spasial dan ini non spasial. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat malam dan shalom.